Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Semantri Podcast. Salam sehat buat teman-teman semua. Untuk teman-teman SMA 3 dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang SMA 3 lebih mendalam. Jadi mungkin pokok bahasanya akan sedikit lebih spesial ya, seperti martabak yang tadi saya ucapkan. Karena saya mendatangkan tamu yang juga cukup sulit untuk dijadwalkan podcastnya, yaitu Pak Wildan. Selamat pagi Pak Wildan. Selamat pagi ya, Pak Nana. Sehat Pak Wildan? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga tetap sehat. Baik, saya perkenalkan sedikit profilnya Pak Wildan. Ini kenapa saya undang, karena yang akan kita bahas adalah tentang prestasi-prestasi SMA 3. Ya, prestasi SMA 3 khususnya di bidang olahraga ya Pak Wildan ya. Pak Wildan juga kebetulan di SMA 3 adalah pembina olahraga ya. Pembina olahraga. Jadi beliau yang paling tahu seluk-beluk SMA 3 dan prestasi-prestasi apa aja yang ada di SMA 3 up to date ya Pak Wildan ya. Baik Pak Wildan, mungkin Pak Wildan bisa ceritakan sedikit tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Kota Serang Pak Wildan. Ya, di SMA Negeri 3 Kota Serang ini alhamdulillah kita ada beberapa dan cukup banyak membina ekstrakurikuler cabang olahraga yang di ekstrakurikuler itu. Di antaranya kategori permainan kita ada bola basket, futsal, hoki. Itu yang umum ya, ada di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah. Tapi yang khusus itu di permainan ada hoki. Tidak semua sekolah ada ekstrakurikuler hoki di permainan. Ya. Betul. Kemudian di bulu tangkis itu pun di ekstrakurikuler yang permainannya. Kemudian yang individu ada atletik, kemudian ada bela diri, karate, silat, kemudian taekwondo gitu. Nah, itu cabang-cabang olahraga yang ada di ekstrakurikuler di SMA 3 kita. Ya, dan memang Pak Wildan ya, yang saya ketahui selama saya di SMA 3 memang tidak semua sekolah mempunyai ekskul yang seperti yang di SMA 3 ada. Contoh kayak hoki, atletik tidak semuanya punya. Nah, makanya spesialnya di SMA 3 yang sangat disorot di SMA 3, sekolah ini menjadi sekolah yang termasuk identik dengan prestasi olahraga ya Pak Wildan ya. Walaupun kita bukan SKO sebenarnya kan. Dulu saya pernah ikut pelatihan mau dibentuknya sekolah khusus olahraga di Provinsi Banten dan sampai sekarang pun belum terwujud ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat segera terwujud SKO. Tapi yang bikin unik di SMA 3, sekolah kita menjadi rujukan, salah satu sekolah rujukan untuk prestasi-prestasi olahraga. Mungkin Pak Wildan bisa ceritakan kenapa sekolah kita menjadi jadi sekolah rujukan untuk prestasi olahraga gitu misalkan. Memang awal mulanya kita ada beberapa atlet-atlet PPLP yang itu yang atlet-atlet pelajar yang di bawah Provinsi Banten ya. Di bawah Provinsi Banten yang bersekolah di SMA 3 ini. Akhirnya siswa-siswi yang ada yang di luar PPLP termotivasi dalam mengikuti aktivitas-aktivitas olahraga. Imbas positif dari teman-teman PPLP ini akhirnya ada tahu bahwa ada atlet pelajar ya. Ada atlet pelajar dan akhirnya jadi mereka belajar sambil berlatih. Mereka juga punya waktu yang agak sedikit spesial dibandingkan teman-temannya, tapi bukan berarti mereka juga tidak belajar ya. Mereka juga tetap berlatih, itu dianggapnya juga belajar. Dari teman-teman PPLP itu siswa-siswi yang lain termotivasi ingin juga mengembangkan dirinya gitu, mengembangkan potensinya di olahraga. Akhirnya ekstrakurikuler kita berjalan dengan aktif. Dapat mudah mengidentifikasi talent-talentnya gitu, sehingga kita untuk bisa mencapai prestasi itu setidaknya tidak terlalu sulit karena mempunyai SDM peserta ekstrakurikuler yang cukup banyak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan mungkin SMA 3 sebenarnya kalau bisa dijadikan kelas khusus olahraga ataupun sekolah rujukan olahraga juga tidak terlalu salah, karena memang sekolah kita dari 10 tahun ke belakang ya, 10 tahun ke belakang sudah mempunyai prestasi olahraga yang cukup dominan, terutama di tingkat Kota Serang. Dan di provinsi pun banyak atlet-atlet kita atau siswa-siswa kita yang punya prestasi di tingkat nasional juga ya, provinsi dan nasional. Mungkin Pak Wildan bisa ceritakan sedikit tentang O2SN lah, spesifik O2SN, karena kalau versi saya O2SN itu adalah prestasi yang paling bisa diikuti oleh semua pelajar non atlet karena O2SN setahu saya peraturannya tidak boleh atlet PPLP atau di bawah binaan provinsi, tidak boleh atlet nasional, dia khusus binaan ekstrakurikuler. Berkat termotivasinya itu siswa-siswi akhirnya rajin
Kemudian pada saat di ajang O2SN tingkat kota, alhamdulillah kita selama 3 tahun berturut-turut menjadi juara umum di O2SN tingkat kota Serang. Jadi selama 3 tahun berturut-turut berarti 2021, 2020 kita tidak melaksanakan ya Pak Wildan karena pandemi ya. Pandemi. 2019 kita masih melaksanakan. Ya, masih melaksanakan. Kita juara umum juga, 2018 juga. 2018 juga. Sampai ada jargon mungkin kita agak sedikit ayo sekolah lain mau bersaing sama kita ya, sampai menantang sekolah-sekolah lain untuk ayo olahraga silakan yang menjadi juara umum, kita udah bosen gitu ya. Walaupun itu hanya bercanda saja sebenarnya. Kita sangat bangga sama anak-anak kita yang memang non atlet ya, non PPLP tapi mampu memberikan prestasi yang lebih di bidang olahraga. Dan akhirnya SMA 3 secara berturut-turut 3 tahun berturut-turut menjadi juara umum. Nah, mungkin imbasnya Pak Wildan yang saya lihat langsung di lapangan adalah daya tarik mereka terhadap aktivitas fisik ya, terutama saat pendalaman materi-materi pelajaran. Contohnya misalkan dalam bola basket karena kita punya atlet basket, terus atletik, lompat jauh, lompat tinggi, kita punya atletnya. Jadi mereka punya profil yang sesungguhnya dari cabang yang mereka sedang pelajari. Contoh mereka sedang pelajari lompat jangkit, mereka ada atlet lompat jangkit gitu. Ternyata SMA 3 punya atlet lompat jangkit kalau tidak salah ya Pak Wildan ya. Di kita ada beberapa atlet khususnya atletik di nomor lompat jauh, lompat jangkit, dan memang kemarin topnya, puncaknya kita ada di nomor atletik lompat jangkit sampai ke internasional. Dia juara 1 di junior olimpiade junior ya. Olimpiade junior. Kemudian dia juga kemarin mewakili Indonesia pada ajang Asian Games. Jadi dia tim pelapisnya Maria Londa ya. Jadi Maria Londa tuh masih nomor 1 di Indonesia. Dia masih junior jadi pelapisnya, dan kebetulan sekolahnya di SMA 3. Kebetulan saya juga pernah ngajar, Pak Wildan juga pernah ngajar ya Pak Wildan ya. Jadi mungkin dampak yang paling terlihat adalah bagaimana siswa-siswi yang lain termotivasi dan akhirnya menimbulkan apresiasi yang lebih terhadap pelajaran olahraga ya di kita ya, karena ruangannya sebegitu luas di SMA 3 ya, ruang geraknya sedemikian luas, terus lapangannya juga tersedia banyak ya. Ada 3 lapangan, 1 lapangan upacara yang sangat luas bisa digunakan buat games ya, permainan-permainan tradisional atau permainan modern. Ada lapangan basket, kita punya 2 lapangan basket pada ya, 1 lapangan futsal ya, itu bisa digunakan buat anak-anak. Jadi kalau buat saya secara kebutuhan bergerak di siswa di SMA 3 saya pikir sudah tercukupi ya untuk ruang geraknya ya. Tinggal kita bagaimana memanage atau mengidentifikasi siswa biar menjadi sebuah prestasi yang bisa dibanggakan oleh sekolah dan buat dirinya sendiri. Mungkin ada yang unik tentang pembelajaran yang telah Pak Wildan lakukan selama Pak Wildan menjadi guru, khususnya di pembina olahraga. Dan Pak Wildan sendiri adalah salah satu pembina atletik ya, pembina atletik. Mungkin Pak Wildan bisa ceritakan kesulitan-kesulitan apa yang biasanya terjadi dalam pembelajaran ya, ketika anak mempelajari khususnya nomor-nomor dalam atletik, karena nomor atletik sangat banyak ya. Kita spesifik masalah atletik karena atletik itu bisa dibilang ibunya dari olahraga, betul ya. Biasanya pembelajaran terjadi hambatan khususnya di nomor-nomor atletik. Biasanya yang umum apa sih Pak Wildan? Karena yang umum itu memang di materi lompat jangkit. Lompat jangkit. Untuk lompat jangkit, lompat tinggi ya kayaknya. Lompat jangkit, lompat tinggi karena tidak semua sekolah juga tidak punya fasilitas itu ya. Tapi SMA 3 punya. Ya, SMA 3 punya. Saya sedikit pamer tentang SMA 3 karena SMA 3 punya 4 matras besar lompat jangkit. Di materi lompat tinggi dan lompat jangkit itu memang sering terjadi kesulitan karena anak tidak terbiasa ya dalam kehidupan sehari-harinya. Kita perkenalkan terhadap materi itu ada pola gerak yang agak kompleks gitu ya, sehingga ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut atau teknik tersebut. Dan kita di pembelajaran cukup mengenalkan saja ya, mengenalkan terus memberikan stimulus. Kira-kira apa yang mereka lakukan untuk menanggulangi kesulitan yang mereka alami. Ya, jadi akhirnya saya pikir pembelajaran yang terjadi ketika ada masalah, siswa juga diberikan cara untuk menemukan solusinya ya. Nah, kayak lompat tinggi nih yang saya alami kan, lompat tinggi itu paling sulit ketika posisi
menolak ya. Apalagi dalam gaya plov ya. Plov tuh paling sulit lah kalau buat saya. Kalau straddle saya masih sanggup, kalau plov udah nggak sanggup. Nah, khusus untuk lompat jangkit memang kemarin juga telah terjadi pembelajaran khusus. Kebetulan saya mengajar dan itu tentang lompat jangkit anak-anak 60% ya atau 70% yang saya lihat 70% belum bisa tentang stepnya Pak Wedan. Jadi saya lihat di lompat jangkit itu yang jadi masalah ternyata bagaimana mereka mengingat step hop jamnya itu loh. Kan karena di lompat jangkit harus ada 2 kali step ya, kiri kanan gitu ya. Ada polanya ya. Ada pola langkah. Ternyata mereka agak kesulitan di pola langkah. Karena memang mungkin butuh koordinasi nggak sih itu? Butuh koordinasi dan di kehidupan sehari-hari pun jarang menggunakan pola itu gitu. Akhirnya nggak umum ya kalau gitu. Jadi kalau lompat jangkit itu jarang banget yang mengikuti ya. Jarang banget. Nomornya di pertandingan tapi pesertanya cukup sedikit karena memang tingkat kompleksitasnya tinggi ya. Tapi di SMA 3 kemarin kita coba untuk pembelajaran, kita perkenalkan ke anak-anak saya berikan stimulus kira-kira untuk menanggulangi kesulitan kamu apa? Oh, ditemukan kemarin tuh, ditemukan kesulitannya. Oh Pak, saya susah rata-rata di langkah Pak Wiran. Rata-rata di langkah mereka susah menemukan pola langkah yang baik. Lupa. Nah, akhirnya saya kasih challenge ke mereka. Kira-kira challenge buat untuk mempermudah langkah kamu apa gitu ya. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Wedan. Pak Wedan, kita lihat deh anak-anak kreativitasnya sampai mana gitu ya. Waktu itu kita sempat ngobrol. Kita sempat berikan problem solving. Diberikan masalah. Silakan kalian pecahkan. Karena ternyata di lompat jangkit masalahnya adalah di langkahnya ya, di awalan ternyata bukan di pendaratan. Karena lompat jangkit kalau saya lihat mah agak berbeda dengan nomor lempar, nomor lari. Kalau lari tinggal lari, lempar tinggal lempar. Dan mereka pun dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu pola gerak dasarnya. Betul. Jadi mungkin kalau kita sedikit flashback ke kita waktu kecil, ternyata yang harus kita latih itu pertama adalah pola gerak dasarnya ya. Lari, lompat, langkah, mundur, lempar ya. Terus tendang, itu kan pola gerak dasar yang harus dikuasai oleh anak. Dan di atletik itu pun dilakukan. Nah, kembali ke lompat jangkit yang tadi saya ceritakan, kira-kira pembelajaran yang tersulit dalam lompat jangkit, dalam step-step lompat jangkit, kira-kira mampu nggak dipecahkan sama anak pada waktu itu kita ngobrol ya sebelum terjadi ya. Pada waktu itu memang anak-anak masih sulit untuk memecahkan permasalahan itu gitu. Ya memang kita sarana prasarana ada ya Pak Nana ya. Bak lompat jauh ada, untuk awalannya ada, untuk tempat jangkit itu 11-13 meter itu ada gitu. Ternyata bukan hanya dibutuhkan sarana prasarana saja gitu. Ternyata untuk bisa memecahkan masalah yang ada dengan metode pembelajaran problem based learning itu gitu kan, anak ternyata terasah gitu, terasah pikirannya supaya untuk bisa memecahkan permasalahan itu gitu. Memang sebelumnya siswa-siswa itu sulit untuk memecahkan permasalahan itu gitu, karena ya mungkin karena kitanya juga terlalu direct gitu ya, betul gitu kan, sehingga si anak pun sulit untuk mengembangkan pikirannya. Dan saya pun out of the box ya, pikiran anak-anak tuh di luar nalar saya juga. Pertama, Pak, saya susahnya karena mengingat pola langkah gitu ya, pola langkah dalam lompat jangkit. Terus saya bilang, terus cara mengingatnya gimana? Ya Pak, saya tulisin aja di lantai. Oke, nggak masalah, tulisin di lantai. Yang kedua, apalagi punya idenya, Pak, saya mau pakai triplek aja, boleh nggak pakai triplek? Oke, pakai triplek, nggak apa-apa. Kira-kira saya cuma memberikan stimulus seperti ini Pak Wilan. Kalau membuat media pembelajaran untuk membantu kalian, pastikan aman. Ya, itu dulu, pastikan aman. Yang kedua adalah mudah untuk digunakan, murah, bukan meriah, murah meriah maksudnya, murah meriah. Yang terakhir adalah manfaat. Jadi tingkat kedaya gunaannya. Dan akhirnya ada anak yang, Pak, gimana kalau kita pakai karpet masjid, karpet yang bekas maksudnya, bukan karpet. Saya tampung. Gimana kalau cari karpet jenis atau bahan yang lain, kata saya. Nah, ini yang harus teman-teman saksikan. Semantri Podcast ini menampilkan nih ada 2 yang warna merah sama hitam. Ini adalah murni karya anak. Jadi ini karya anak yang out of the box. Awalnya mereka buat asal-asalan, tapi setelah
dilihat, Pak saya mau perbaiki boleh nggak? Ternyata ini adalah karpet tolak Pak Widan. Ini karpet tolak. Buka aja kali ya? Itu Pak Widan bisa buka. Ini ada karpet tolak untuk lompat jangkit. Saya nggak kepikiran. Saya cuma memberikan stimulusnya yaitu coba cari bahan yang lain yang bisa kamu gunakan, aman, tidak membuat ngejerimpet atau ngejerimpet itu apa ya? Kesandung lah. Kesandung atau tidak menimbulkan bahaya buat si pelompat. Terus bahannya murah. Oh, ternyata disebutkan lah, Pak saya punya karpet talang, katanya karpet talang yang apa namanya? Yang bekas, boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa. Saya pun belum terbayang Pak Widan waktu mereka anak-anak begini tuh. Ternyata efek produk terakhirnya adalah membuat karpet talang dan saya pikir kalau kita analisa ini kalian kepikiran gini seperti apa sampai buat project seperti ini dari mana gitu ya. Ternyata mungkin salah satu kalau kita analisa adalah budaya yang telah kita buat di SMA 3 yaitu budaya olahraga berimbas kepada kompetisi secara olahraga dan mampu mengembangkan daya kreativitas mereka untuk berpikir tentang cabang atau olahraga yang sedang dipelajari. Itu saya pikir poin penting tuh. Poin penting memang. Kita sebetulnya tidak nyangka ya dengan hasil produk ini gitu. Mereka sampai ternyata dengan diberikan ruang berpikir yang luas. Ini akhirnya mereka gitu kan. Poinnya adalah ketika pembelajaran mungkin kita harus segera meninggalkan budaya menyuapin anak ya. Nyuapin anak ya. Kalau kasarnya kita mulai memberikan budaya bagaimana mereka memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan media yang ada dengan penuh kreativitas, tapi dengan prinsip kalau menggunakan media pelajaran mudah, aman, murah dan manfaat. Dan akhirnya kemarin yang kelas yang saya ajar, alhamdulillah berhasil membuat produk itu. Dan saya pun sedikit tertegun sih, sampai segitunya ya. Dan dengan menggunakan produk ini yang saya lihat ada peningkatan ya. Ada peningkatan yang mereka menjadi lebih mudah dalam melakukannya gitu. Itu otomatis membantu. Baik, kembali ke prestasi SMA 3 Pak Widan. Jadi saya pikir tidak salah juga kalau SMA 3 menjadi rujukan sekolah olahraga karena banyak prestasi olahraga. Kalau dari tahun 2019 ini Pak Widan dari data yang saya dapat ini sudah dari tahun 2019 aja udah hampir 166 prestasi akademik dan non akademik tingkat kota, provinsi dan nasional. Ini banyak banget yang tingkat nasionalnya. Dari tahun 2021 aja sudah 44 prestasi akademik dan akademik yang didapat atau diraih oleh SMA 3. Terlepas dari berbagai macam kekurangan, saya pikir ini poin plus banget buat SMA 3. Bagaimana raihan yang dicapai dalam waktu yang sangat singkat dalam kondisi pandemi, saya pikir ini menjadi poin plus buat SMA 3. Baik, Pak Widan, mungkin ada pesan dan kesan Pak Widan yang ingin sampaikan buat siswa-siswi SMA 3. Pesan buat siswa, jangan membatasi diri untuk bisa berkreativitas gitu. Lakukan itu semaksimal mungkin untuk mengeksplor apa yang ada di pikiran, yang tujuannya juga kembali lagi kepada kebermanfaatan gitu tetapinya. Dan buat teman-teman guru, khususnya guru PJOK gitu ya, kita sudah zamannya berkembang. Kita harus bisa memberikan ruang kepada siswa, bisa menuangkan kreativitas memancing sekaligus memancing juga kreativitas siswa-siswa kita. Kalau ngomongin olahraga sangat tidak terbatas, dunia kita sudah semakin cepat ya. Saya pikir kita pun harus segera beradaptasi, terutama di mata pelajaran PJOK yang kita geluti bersama. Itu adalah kepuasan tersendiri buat kita ya. Ketika menemukan produk yang bisa membantu buat siswa belajar, itu kan kepuasan yang tidak ternilai tidak ternilai. Ketika kita mampu membantu siswa dari tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu pun menjadi sebuah poin yang sangat penting. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk membangun SMA 3 yang lebih baik, membangun SMA 3 yang lebih berprestasi, karena saya yakin masih banyak prestasi-prestasi yang akan ditorehkan atau dituliskan atas nama SMA 3 untuk ke depan. Terima kasih Pak Widan atas waktunya. Dan terima kasih buat tim, sukses buat semuanya. Dengan demikian podcast kali ini saya akhiri dengan bintang tamu hari ini Pak Widan. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bertemu dalam podcast selanjutnya di Semantri Podcast. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga Allah melindungi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.